Hari Raya Ketupat adalah tradisi yang dirayakan oleh masyarakat Muslim di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa, Madura, dan sebagian wilayah Nusantara lainnya. Perayaan ini dilaksanakan pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri, yang dalam kalender Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Syawal. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Kata ketupat sendiri berasal dari bahasa Jawa kupat, yang merupakan singkatan dari ngaku lepat, yang berarti mengakui kesalahan. Hal ini mencerminkan semangat permintaan maaf dan refleksi diri setelah menjalani bulan Ramadan. Selain itu, ketupat juga melambangkan kesederhanaan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Pada Hari Raya Ketupat, masyarakat biasanya menggelar acara syukuran dan silaturahmi dengan sanak saudara, tetangga, serta kerabat. Ketupat, sebagai simbol utama perayaan ini, disajikan bersama berbagai hidangan khas seperti opor ayam, sayur lodeh, rendang, dan sambal goreng hati. Acara ini sering diiringi dengan berbagai kegiatan adat, seperti selamatan atau doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur. Di beberapa daerah, Hari Raya Ketupat dirayakan dengan cara yang lebih meriah. Misalnya, di daerah pesisir, masyarakat mengadakan acara larung ketupat, yaitu prosesi melarung ketupat ke laut sebagai simbol membuang hal-hal buruk dan memohon keberkahan. Sementara itu, di daerah pedesaan, sering diadakan kirab budaya yang menampilkan arak-arakan ketupat raksasa dan berbagai pertunjukan kesenian tradisional. Perayaan Hari Raya Ketupat bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Melalui tradisi ini, masyarakat dapat mempererat tali silaturahmi serta terus melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah ini ajaran Islam? Bukankah ini tidak diajarkan oleh Nabi? Pertanyaan seperti itu memang sering muncul, terutama dari mereka yang ingin membedakan antara ajaran agama dan budaya lokal. Berikut beberapa cara bijak untuk menanggapinya. 1. Bedakan antara syariat dan tradisi. Sampaikan bahwa tradisi Hari Raya Ketupat memang bukan bagian dari ajaran pokok Islam, syariat, tapi merupakan kebudayaan lokal yang tumbuh dari nilai-nilai Islam, seperti silaturahmi, syukur, dan saling memaafkan. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka boleh saja dilestarikan. 2. Luruskan niat dan praktiknya. Jika niat kita adalah mempererat ukhuwah, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi, maka tradisi tersebut justru bisa menjadi ladang pahala. Yang penting tidak ada unsur tahayul, bid'ah dalalah, atau praktik yang menyimpang dari akidah. 3. Pentingnya menjaga kearifan lokal. Islam datang ke Indonesia secara damai dan menyatu dengan budaya lokal. Tradisi seperti ini bisa jadi sarana dakwah yang lembut dan tidak memaksa, apalagi kalau bisa ditambah dengan kegiatan positif seperti doa bersama atau sedekah untuk tetangga yang membutuhkan. 4. Tidak memaksakan. Tegaskan juga bahwa mengikuti tradisi seperti ini tidak wajib. Bagi yang tidak mau ikut karena alasan keyakinan, kita tetap hormati, karena dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fid din. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah ini ajaran Islam? Bukankah ini tidak diajarkan oleh Nabi? Pertanyaan seperti ini wajar, karena sebagai umat Islam, kita memang diajarkan untuk selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua tradisi yang tidak disebutkan dalam syariat berarti harus ditinggalkan. Kita perlu bijak membedakan antara tradisi yang bertentangan dengan agama, dan tradisi yang bersumber dari nilai-nilai agama. Tradisi Hari Raya Ketupat sejatinya adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara yang tumbuh dari nilai-nilai Islam, seperti saling memaafkan, menjaga silaturahmi, bersyukur atas nikmat Ramadan dan Idul Fitri, berbagi rezeki melalui hidangan ketupat dan lainnya. Selama dalam tradisi ini tidak ada unsur kesirikan, tahayul, atau praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa kita ikut serta sebagai bentuk menjaga ukhuwah dan budaya yang baik. Bahkan bisa menjadi ladang amal jika niat kita adalah silaturahmi dan berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Air. Tirmidzi. Dalam konteks ini, berbagi ketupat dan berkumpul bersama merupakan wujud syukur dan penghargaan kepada sesama. Namun demikian, kita juga tidak boleh memaksakan tradisi ini kepada siapapun. Bagi yang tidak ingin mengikuti, kita tetap hormati. Sebab Islam mengajarkan toleransi dan kelembutan dalam menyikapi perbedaan.
Mari kita jadikan tradisi yang baik ini sebagai media untuk mempererat ukhuwah, memperkuat kepedulian, dan terus melestarikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.